harus dipahami betul juga perkembangan diri kita dalam pemikiran-pemikiran dari pemimpin kita. Jadi kalau ada usul tadi dikatakan seperti itu ya sampai seberapa jauh sistem yang dijalankan oleh misalnya oleh Cina bisa diadopsi dengan mengatakan itu Pancasilais. Tidak dengan sendirinya mudah untuk begitu. Karena kalau Cina jelas mengatakan saya adalah komunis dan saya memberi interpretasi terhadap komunisme dalam kaitan ekonomi yang bersifat kapitalisme negara. Nah, kita dengan Pancasila, bagaimana kita menerjemahkannya? Bagaimana kita mengaitkan Pancasila dengan pasal 33, misalnya, sebagai satu contoh, oleh pemerintah sekarang. Apakah yang dikerjakan oleh, apakah program-program Prabowo yang berkaitan dengan sekolah rakyat, yang berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, itu adalah bisa dikatakan sebagai wujud daripada usaha Pancasila yang sosialistis. Kan itu pertanyaannya. Ini sekedar sebenarnya penting juga sebenarnya pembicara yang di Suara Rakyat itu tadi di iNews itu penting untuk dibicarakan bersama dalam melihat ke depan. Artinya tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kita, tetapi bagaimana implementasi dari Pancasila dalam perkembangan ke depan kita dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar, salah satu diantaranya yang berkaitan dengan pasal 33. Ini yang saya garis bawahi sekedar untuk memancing teman-teman yang melihat podcast ini untuk bersama-sama memikirkannya dan untuk dengan tidak melepaskan diri bahwa setiap warga negara, apalagi yang memiliki kemampuan intelektual tertentu dengan latar belakang pendidikannya, semua ya ekonom, ya ahli hukum, ya sejarawan dan sebagainya seharusnya bisa bertemu dan memberikan satu hal tertentu yang berkaitan dengan meletakkan Pancasila sebagai dasar negara kita, ideologi negara kita, yang dengan pertanyaan bagaimana mengimplementasikan dasar negara dengan sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila itu. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Kalau terkait rupiah yang tadi gimana? Nah, itu nanti dibicarakan bagaimana Pancasila berhadapan dengan kalau ada kenyataan-kenyataan seperti ini. Itu. Jadi tadi kan dibicarakan ya, dikaitkan mengapa orang itu berkata bagaimana kalau Pancasila. Tapi kalau menurut Prof sendiri gitu gimana? Terkait rupiah sekarang dan kemudian keadaannya dan kondisi Ya, negara kita. kalau saya melihatnya memang ya sangat sulit untuk menghadapi kenyataan sekarang. Kenapa? Karena ada dua perang yang masing-masing mempunyai dampaknya. Ukraina, Rusia dampaknya ada, Amerika, Iran, Israel dampaknya juga ada. Dan itu berkaitan semua dengan yang menyebabkan kelemahan dari rupiah kita, melemahnya harga rupiah kita. Saya kira itu yang, nah kelanjutannya ya tentu saja saya tidak berhak untuk
membicarakan lebih lanjut dalam pengertian ekonomi karena saya bukan ekonom. Tapi gambaran historisnya ya kayak gitu. Kalau yang tadi tuh menarik sebelum kita take pas lagi nonton Rakyat Bersuara, Prof menyebutkan tanggung jawab Prabowo ya harus diselesaikan gitu sebagai presiden. Itu coba dijelaskan, Prof. Iya, artinya begini, apa yang dirancang dan kemudian dijadikan program, ya itu tanggung jawab presiden sekarang untuk melanjutkannya dan menyelesaikannya. Iya kan? Dia kan membuat program. Dan dengan demikian, tanggung jawabnya sebagai presiden dengan programnya, ya harus selesai. Harus diselesaikan. Dan itu hal yang biasa. Semua presiden dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, kita 5 tahun, 5 tahun Prabowo sudah merancang sedemikian rupa, ada Koperasi Merah Putih, ada sekolah rakyat, ada segala macam lah yang berkaitan dengan program itu. Nah pertanyaannya, apakah itu semua akan dijalankan oleh Prabowo dan dengan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pancasila? Diselesaikan ini berarti targetnya harus sampai ya, Prof? Iya, semua program yang dibuat oleh presiden seharusnya bisa selesai pada saat presiden juga sudah berhenti. Oleh karena itu misalnya, selesai ini artinya bukan cuma dilaksanakan tapi bermanfaat untuk rakyat. oh iya, tentu dengan sendirinya. Jadi misalnya sekolah rakyat. Nah, ada hasilnya setelah Prabowo 5 tahun. Apakah akan berlanjut 10 tahun? Nah, kalau dia terpilih lagi, tapi yang pertama periode pertama dia 5 tahun, ya apa yang dikatakan dalam periode pertama ini harus selesai pada saat dia meninggalkan. Nah, apakah dia akan berlanjut lagi periode kedua? Nah, di situ kita lihat apa programnya lagi untuk diselesaikan 5 tahun periode kedua. Tapi kalau terlepas dari benar atau tidak dan lain-lain, tapi kan melahirkan polemik. Ini MBG misalkan sudah dilaksanakan dan sepertinya nih akan selesai juga dalam 5 tahun, akan terus dilaksanakan. Tapi kan masyarakat banyak juga yang tidak merasakan kebermanfaatannya. Itu apa bisa disebut presiden telah menyelesaikan tanggung jawabnya? Ya, dalam pengertian begini, dia nanti kalau sudah selesai tinggal orang melihat sampai seberapa jauh hasil dari MBG itu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Nanti kalau mau dilanjutkan ada hal lain, mungkin ada perbaikan tertentu karena kritik yang datang dan sebagainya. Ya seperti kamu katakan tadi, yang pelaksana MBG yang diganti. Ya. Nah, itu kan BGM. Kepala apa? Kepala BGM. Kepala BGM diganti. Artinya apa? Mungkin Prabowo mengetahui sesuatu sehingga untuk memperbaiki jalannya MBG, maka yang bertanggung jawab tentang pelaksanaannya diganti. Begitu aja sih. Ya mudah-mudahan yang melihat podcast kita ini bisa memberikan pikirannya juga yang lebih jernih untuk hari depan bangsa ini. Gitu. Oke.